Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 27 Jumadil Akhir. Besok hari Senin 28 Jumadil Akhir. Hari Selasa 29 Jumadil Akhir. Hanya sampai 29 saja, karena memang sebagian besar bulan-bulan Arab itu 29. Insyaallah menurut hisab perhitungan kalender, tanggal 1 Rajab jatuh pada hari Rabu. Maka sudah banyak umat Islam beberapa hari ini dapat kiriman SMS, WhatsApp, BBM. Kirimkanlah berita 1 Rajab ke saudara-saudara Anda. Kirimkan 10 SMS akan dapat 10 berkah. Bila tidak mengirimkan akan turun 10 laknat. Hadis sahih. Maka itu tidak betul. Bahwa kita menyampaikan, mengingatkan saudara kita, hai kawanku, hai adikku, hai kakakku, hari Rabu nanti sudah masuk 1 Rajab, marilah kita beribadah, itu baik. Tapi menisbatkan itu kepada Nabi, masalah. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Apa sebab orang membuat hadis palsu? Paling tidak ada 3 sebab, walaupun sebab lain banyak. Yang pertama, orang ingin mengajak orang lain berbuat baik. Kenapa kamu buat hadis palsu nih? Niat saya kan baik Pak Ustaz, ingin mengajak orang beribadah. Tak bisa. Berbuat baik harus dengan dalil yang baik. Ayat Quran, hadis Nabi. Tak bisa pakai hadis palsu. Saya pernah dapat kiriman, siapa yang menemani istrinya belanja sama dengan pahala iktikaf. Hadis Nabi. Nah, itu entah siapa yang buat itu, Allahu a'lam. Jadi niat baik dinisbatkan ke Nabi tak bisa, tak betul. Salah satu sebabnya adalah orang ingin mengajak orang buat baik. Ditangkaplah seorang pembuat hadis palsu, lalu ditanya dia, tahu kamu ini hadis palsu? Ya tahu, saya yang buat kok. Kenapa kamu buat hadis palsu? Karena saya tengok orang sudah tak beramal. Jadi biar supaya orang beramal, saya buatkan hadis-hadis palsu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka setiap huruf itu dibalas Allah dengan seekor burung. Lalu burung itu pun ikut bertasbih. Setiap tasbihnya dibalas dengan 70 surga. Dalam satu surga ada 70 kamar. Dalam satu kamar ada 70 tempat tidur. Dalam 70 tempat tidur ada 70.000 bidadari. Kenapa kamu buat hadis ini? Biar supaya orang banyak berzikir. Karena orang sudah banyak melupakan zikir. Tak bisa. Maka Nabi sudah mengajarkan jangan membuat hadis palsu, karena hadis palsu adalah dusta, dan dusta kepada Nabi tak sama dengan dusta kepada manusia yang lain. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapkan satu tempat dari api neraka. Nauzubillah. Sebab kedua kenapa orang buat hadis palsu?
karena dia jahil. Tak bisa membedakan mana cakap ulama, mana cakap sahabat, mana ucapan tabi'in. Makanya Nabi, ulama membedakan. Kalau itu ucapan Nabi namanya hadis. Kalau itu ucapan sahabat Nabi namanya khabar. Kalau itu ucapan tabi'in namanya asar. Tak sama. Hadis paling tinggi, di bawah hadis khabar, di bawah khabar asar. Kalau ucapan ulama qaul saja, menurut qaul Imam Syafi'i, menurut qaul Imam Hanafi. Hadis, khabar, asar, qaul. Jadi tidak semuanya hadis. Kalau dia hadis dalam kurung HR Al-Bukhari, dalam kurung HR Muslim, dalam kurung HR Abi Daud. HR artinya hadis riwayat. Jangan beli buku kalau di dalam buku itu tidak ada HR Bukhari, HR Muslim, HR Ahmad, HR Abu Daud. Makanya di Mesir kalau ada buku tidak ditahqiq, belum diperiksa status hadisnya apakah paling tinggi sahih, apakah hasan, apakah dhaif, apakah maudhu', maka buku itu tak boleh dijual. Dia harus diperiksa Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah, lembaga riset Al-Azhar yang terdiri dari para ulama, supaya umat jangan sampai menjadi korban buku-buku orang Syiah, buku-buku orang kafir. Tapi di tempat kita tak ada pemeriksaan. Buku film bebas ditonton, dibaca orang. Pergilah Bapak Ibu ke toko buku, buku Darmo Gandul, Gatoloco, Manunggaling Kaula Gusti, buku Syiah, buku Khawarij. Siapa saja yang punya duit, tulis, cetak, bebas dibaca orang. Negeri ini liberal, sekuler, tidak peduli pada agama. Oleh sebab itu kitalah jamaah, ustadz, orang tua menjaga. Kalau tidak, na'udzubillah, akan terjerumus ke dalam kesesatan. Kalau peminum khamar, tahu dia khamar itu haram. Kalau pezina, tahu dia zina itu haram. Tapi orang yang beramal tidak memakai hadis, maka dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu adalah dibuatkan orang sebagai sebuah hadis palsu. Sudah masuk tanggal 1 Rajab, siapa yang puasa tanggal 1 maka sama dengan puasa 1 tahun. Siapa yang puasa tanggal 1 dan 2 Rajab sama dengan puasa 2 tahun. Siapa yang puasa dari tanggal 1 sampai 7 Rajab, maka dibukakan 7 pintu surga. Siapa yang puasa 8 hari Rajab, maka ditutupkan 8 pintu neraka. Siapa yang puasa 10 hari, maka akan turun 10 barokah. Kirimkan ke 10 teman Anda. Tak betul. Tapi perbuatan ini baik Pak Ustaz. Perbuatan baik harus dengan dalil yang baik. Jadi kalau begitu bulan Rajab ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ada, tapi dalilnya umum, bukan dalil khusus. Jadi sekarang umat ini terbagi dua. Yang satu kelompok terlalu mengagung-agungkan Rajab sampai per hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh. Yang satu lagi pula mengatakan Rajab tidak ada apa-apanya. Kedua-duanya tak betul. Yang menyepelekan bulan Rajab, menyepelekan Quran dan hadis. Yang mengatakan Rajab memiliki terlampau keutamaan, itu pun ghulu, ekstrim. Yang berbahaya beragama ini ekstrim kanan dan ekstrim kiri, eka dan eki. Maka mesti lurus mengikut tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil keutamaan bulan Rajab? Ada dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ada 12 pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak 11 seperti kalender Koptik, tidak 13
seperti yang dibuat orang kafir. Dia hanya 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Arba'atun 4. Hurum. Kalau satu haram, kalau banyak hurum. Ada 4 bulan haram. Tapi penjelasan yang 4 bulan itu tak ada dalam Quran. Kita buka dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, di mana letak 4 bulan itu? Tak ada. Sama macam solat. Alladzina yuqimuna shalah. Orang yang mendirikan solat. Solat subuh 2 rakaat pakai kunut, tak ada dalam Quran. Penjelasannya ada dalam hadis. Wa yu'tuna zakah. Bayar zakat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. 40 ekor kambing, zakatnya 1. 5 ekor onta, zakatnya 1 kambing. 520 kg gandum, zakatnya 5 wasak gandum, zakatnya 10%. Kalau pakai tada hujan, 5% potong biaya operasional kalau pakai irigasi. Itu tidak ada penjelasannya di Quran. Yang menjelaskannya hadis Nabi. Makanya kata Allah dalam Quran, wa anzalna ilaika dzikra. Aku turunkan kepada engkau Al-Quran ini ya Muhammad, litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskan isinya. Penjelasan Al-Quran ada dalam mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran mulia itu, di mana penjelasannya? Dalam hadis Nabi, salasun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini bulan mulia. Adapun 1 bulan lagi kata Nabi terpisah, letaknya baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hari Selasa habis Jumadil Akhir, hari Rabu masuklah dia bulan mulia, bulan Rajab. Jadi kalau ada orang mengatakan Rajab itu tidak mulia, menentang Quran. Quran mengatakan Rajab bulan mulia, hadis mengatakan Rajab bulan mulia. Walau begitu dia mulia. Ya, mulia menurut Quran dan hadis. Yang salah itu adalah menetapkan per hari, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4. Itu yang tak ada dalilnya sama sekali. Apa maknanya Rajab bulan mulia? Tanah ini luas. Ada tanah daerah Sukajadi, ada Marpoyan, ada daerah Panam, ada tanah daerah Jakarta. Tapi ada satu tanah yang dipilih Allah. Kalau kita sholat di tanah itu, maka pahalanya 100.000 rakaat di Masjid Ar-Ridho. Nama tanahnya tanah haram. Nama masjidnya Masjidil Haram. Itu hak prerogatif Allah. Ada banyak manusia, ada suku Melayu, ada suku Minangkabau, ada suku Batak, ada suku Jawa, tapi ada satu orang yang dipilih oleh Allah. Dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berasal dari Arab. Arabnya pun Arab khusus, yaitu Arab Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Itu hak Allah. Banyak tanah dipilihnya 1 tanah haram, banyak bulan dipilihnya 4 bulan haram. Makanya ada istilah tanah haram, bulan haram, Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Al-Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tanah haram, tanah yang mulia. Bulan haram, bulan yang mulia. Kamput haram. Takkan kamput mulia. Apa artinya ini Pak Ustaz? Haram dari bahasa Arab. Asal katanya hurmatun. Sudah jadi bahasa Indonesia. Hurmatun, terhormat, mulia, agung. Maka arti Masjidil Haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Bulan haram, bulan mulia. Kamput haram menghilangkan kemuliaan.
Kalau tertangkaplah orang dianggap mulia selama ini dia. Disanjung-sanjung, dicium orang tangannya. Tiba-tiba tertangkap masuk paret, tercium mulutnya bau kamput. Hilang kemuliaannya. Zina haram. Kalau ada orang berzina, hilang kemuliaannya. Korupsi haram. Kalau tertangkap dia korupsi, hilang kemuliaannya. Walaupun masih dijenguk orang ke penjara, tapi kemuliaannya sudah hilang. Jadi memahami bahasa Arab ini mesti dipahami dengan baik. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Akikah. Apa itu arti akikah? Rambut yang dipotong pada saat anak lahir. Tapi orang kita memahami akikah potong kambing. Makna akikah itu rambutnya yang dipotong itu, bukan kambingnya. Nah, ini tentang penggunaan kata dalam bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka jelaslah ini tanah haram. Mencabut tanam-tanamannya haram. Membawa batu-batunya ke Indonesia haram. Membunuh burung merpati berburu di dalam haram. La taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh binatang berburu ketika sedang dalam keadaan ihram. Mau masuk ke dalam tanah haram itu tak sama dengan masuk Pekanbaru. Kalau ada orang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Jambi, dari Palembang mau masuk ke Pekanbaru, masuk saja biasa. Tapi kalau mau masuk tanah haram, mesti pakai pakaian ihram. Masjidil Haram di tengah, 22 km dari Masjidil Haram, terus sampailah ke Padang Arafah. Ini batas tanah haram. 22 km Padang Arafah, 20 km lagi sampai batas namanya Hudaybiyah. Ke kanan Arafah 22, ke kiri Hudaybiyah 20. 20 tambah 22, 42 km panjang tanah haram. Jadi kalau ada orang sholat dari Pekanbaru tak kena ke Ka'bah, sholatnya tetap sah. Ini Ka'bah. Siapa yang yakin dari Masjid Ar-Ridha ini kena ke Ka'bah? Bukan besar Ka'bah, kecil. Sedikit aja meleset, udah tak kena Ka'bah. Tapi masih kena yang 42 km sah. Asal kena arah tanah haram. Begitu kata ulama. Bagi yang sholat di dalam Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Bagi yang sholat di luar Masjidil Haram, kiblatnya Masjidil Haram. Bagi yang di luar tanah haram, kiblatnya tanah haram. Asal kena ujung tanah haram, sah. Makcik, saya mau sholat nih di kampung nih, mana arah kiblat? Arah tenggelam matahari ke kanan sikit. Begitu orang-orang tua dulu. Pandang tenggelam matahari ke kanan sikit. Kalau terlalu ke kanan, ke Somalia pergi. Kalau terlalu ke kiri, ke Mesir perginya, menghadap ke makam Fir'aun. Oleh sebab itu ditempatkan arah kiblat. Tapi Allah Maha tahu kita ni tak bisa betul tepat ke Ka'bah. Kalau tak kena ke Ka'bah, arah agak kena ke tanah haram pun cukup. Ini tanah haram khusus. Mencabut bulu hidung haram, menarik rambut haram. Dendanya apa? Paling tinggi potong kambing. Dam artinya darah, menumpahkan darah. Darah apa? Darah kambing. 1 ekor kambing 600 rial. Makanya kata pembimbing, Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki tanah haram. Pakaian kita sekarang ihram. Hati-hati, kalau gatar rambutnya jangan digaruk, nanti rambutnya gugur kena dam. Yang laki-laki jangan pakaian berjahit, kalau lupa nanti kena dam. Rambutnya jangan ditutup, nanti kena dam. Apa damnya Pak Ustadz? Potong kambing. Kalau tak sanggup potong kambing, kasih fakir miskin makan 6 orang, 90 rial. Kalau tak sanggup, puasa 3 hari. Begitulah menghormati tanah haram. Begitu juga dengan menghormati bulan haram. Bulan haram ini memasukinya bukan sama macam orang kafir. Orang kafir tak ada beda bulan mau hari mau tak, sama saja sama dia. Januari, Februari, Maret, April, Mei sama. Yang dibedakannya 25 Desember, jingle bell, jingle bell.
Orang Islam tak begitu. Memasuki hari Jumat, potong kuku, bersihkan badan, baca Al-Kahfi, baca Yasin, memuliakan Jumat, banyak istighfar, banyak selawat. Sepekan sekali. Memasuki bulan Rajab, siapkan diri dengan ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadaba ila saumi fil ashhuril hurumi. Nabi menganjurkan saum, puasa di bulan-bulan haram, dan Rajab termasuk satu di antara 4 bulan haram. Maka ibadah yang baik adalah memperbanyak puasa. Pak Ustaz, boleh saya puasa nanti hari Rabu? Boleh. Datang SMS kawan, kamu puasa hari ini? Iya. Tak boleh puasa hari ini. Bingung dia, mana yang betul nih? Yang satu mengajak puasa, yang satu melarang puasa, yang satu pula ngajak makan. Pas betul lah ini, kata dia. Ayolah kita makan, aku sedang puasa. Ini SMS-nya, kata Ustaz itu tak ada pahala puasa 1 Rajab. Hadisnya umum. Yang tak boleh itu mengkhususkan siapa yang puasa 1 Rajab maka akan dapat macam puasa setahun penuh. Itu tak ada dalil. Tapi dia puasa dengan dalil umum, memuliakan bulan Rajab karena ini bulan mulia, dimuliakan Allah dalam Quran, dimuliakan Nabi dalam hadis, maka perbuatan itu baik. Hikmah di balik anjuran puasa di bulan Rajab sebetulnya adalah mengajak orang mempercepat qadha puasa. Karena ibu-ibu kemarin meninggalkan puasa ada yang 30 hari di bulan Ramadan tahun lalu. Kenapa tinggal puasa 30 hari? Mengandung anak. Setelah anak lahir tidak lagi bisa puasa. Kenapa tak bisa puasa? Menyusukan anak. Di tahun ketiga tak juga bisa mengqadha. Kenapa? Menyusukan 2 tahun. Di tahun keempat tak juga mengqadha. Kenapa? Adiknya pula lahir. Dah berapa kali puasa tinggal? Itu kalau anaknya 2. Kalau anaknya 10 tahun tak puasa. 1 tahun 30 hari. 10 tahun tak puasa. 300 hari tak puasa. Pernah tak dihitung itu? Kalau suaminya mengaji, diingatkannya istrinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara. Adinda, ini sudah mau masuk bulan Rajab. Puasa kamu sudah diqadha apa belum? Kemarin mau diqadha di bulan Syawal, kuih pula banyak. Mau diqadha di bulan Zulhijjah, tak jadi. Asal mau menutup pintu kulkas, menyipak kaki sapi dari freezer. Tak jadi. Lupa. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Tengoklah kasih sayangnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa kasih sayangnya? Untuk mengqadha puasa pun dikasihnya bulan khusus dan diberinya keutamaan. Bukan sekedar puasa sunat. Saya tak kuat puasa sunat. Bukan sunat, saudaraku, tapi mengqadha puasa yang lama-lama. Kalau diqadha di bulan Rajab, maka mendapatkan kelipatan amal. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat Rajab. Beruntung betuahlah ibu-ibu yang suaminya ngaji, maka nanti hari Selasa malam Rabu suami itu yang membangunkan istri, dibangunkannya ibu, masak sahur, kita besok puasa. Dia puasa sunat, ibu puasa qadha. Tapi kalau dapat suami yang mengaji, tapi kalau nasib dapat Fir'aun, sedang puasa pun disuruhnya batalkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah mengapa yang dipandang pertama kali dalam menikah itu adalah agama. Idza ja'akum man tardawna din, agama.
Kalau datang meminang anak kamu, kamu suka pada agamanya, wa khuluqahu, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan adikmu, nikahkan dia dengan kakakmu, karena kau tak akan disia-siakannya, akan diajaknya mengqadha puasa, karena dia tahu ini mesti diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Peduli dia dengan baju, alhamdulillah. Peduli dia dengan rumah bagus, mantap. Peduli dia dengan perhiasan emas, berarti dia sayang. Tapi orang menilai sayang hanya dengan materi. Peduli tak dia dengan puasa kita sudah diqadha atau tidak? Apa itu? Agama. Makanya doa kita yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Apa arti selamat agama ini Pak Ustadz? Selamat puasa kita, mati dalam keadaan tidak punya hutang. Fadainullah ahaqqu an yuqda. Hutang kepada Allah lebih wajib untuk ditunaikan. Ahli waris sebelum mengkebumikan jenazah bukan main takutnya. Kepada bapak ibu hadirin hadirat, andai tolan kerabat tetangga sekalian, kalau orang tua kami ini ada hutang piutang yang selama ini kami tidak tahu, harap nanti datang menemui ahli waris, kami akan membayarkannya yang kecil-kecil saja. Tapi dia tak peduli orang tua itu punya hutang puasa, hutang kepada manusia dia takut. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fadainullah, hutang kepada Allah ahaqqu, lebih berhak untuk ditunaikan, an yuqadha, untuk dibayarkan. Sampai-sampai kalau mati orang itu meninggalkan hutang puasa, man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soman waliyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Gimana maksud Pak Ustaz? Mati orang, iya, dia punya ahli waris, iya, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Gimana maksudnya? Transfer puasa dengan syarat sama-sama satu rekening, sama-sama Bank Riau Kepri Syariah. Kalau sudah lain bank, payah. Apa maksudnya? Sesama simpati. Kalau yang satu XL, payah. Sesama Islam, orang kafir doa tak sampai, la tusalli alaihim, yang munafik jangan solatkan, wala taqum ala qabri, jangan doakan, karena doa tak sampai, fardu kifayah gugur. Tapi dia emakmu, adikmu, kakakmu, engkau ahli warisnya, laksanakan puasa untuknya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, sepakat bahwa puasa mesti diqadha. Karena ayatnya jelas, faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantilah di hari yang lain. Pak Ustadz, saya tak musafir, tapi saya pun tidak pula dalam keadaan sakit. Kenapa tak puasa? Baru habis operasi. Kata dokter, maaf cakap, na'udzubillah, ini buah pinggangnya sudah dicabut satu. Maka setelah diambil itu tidak boleh puasa. Sebagiannya ada yang tahan, tapi sebagiannya mengatakan tidak boleh puasa sampai mati. Maka orang yang seperti ini masuk dalam kategori yang tidak diqadha. Tapi dia bagaimana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tak sanggup puasa sampai meninggal dunia, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Fidyah artinya menebus. Yang ditebus itu apa? Puasa. Cara menebusnya bagaimana? Ta'am, makan. Miskin, Ta'amu miskin, makan miskin. Dimakan orang miskin itu.
Orang miskin kasih makan. Makan pagi, makan siang, makan malam, ajak orang miskin. Orang miskin, sini saya mau makan, ayo kita makan sama. Begitu zaman dulu. Panggil orang fakir miskin sama. Makanannya sama. Jangan kita makan paha ayam, dia makan ceker ayam. Jangan kita makan beras enak, dia makan beras catu. Sama nasi kita sini, nasi dia sama. Sama makanannya. Kalau tidak sanggup memasakkan dia, kasihlah mentahnya. Berapa satu hari Pak Ustadz? Hitung sendiri. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ada satu masjid membuat bayar fidyah 50.000. Itu ijtihad mereka, amilnya, dicampurnya dengan zakat. Bayar zakat tahun ini sekian, bayar fidyah sekian. Itu ijtihad mereka. 50.000 dihitungnya pagi 10.000, makan siang 20, makan malam 20, dipaskannya 50. Yang tak puasa 10 hari 500, tak puasa sebulan 1,5 juta. Tapi yang betul-betul karena uzur syar'i. Adapun yang punya duit banyak tak mau puasa, dibayarnya 1,5 juta. Duit banyak, bisnismen gajinya sebulan 100 juta. Dia tengok, oh cuman 1,5 juta, bayar aja lah. Tak bisa. Ini agama bukan mainan. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dia tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati manusia. Kau ingin bayar 1,5 juta karena kau anggap ini duit banyak, bisa ditebus, tak mau berlapar-lapar. Allah tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini motivasi luar biasa. Siapa ibu bapak yang puasa nanti hari Rabu dengan niat qadha, aku niat qadha mengganti puasaku karena Allah Ta'ala, maka dia dapat pahala 2. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat hari Rabu. Hari Kamis dia puasa lagi, dapatnya 3. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa bulan Rajab, dan dapat pahala puasa hari Kamis. Tapi tidak perlu dia baca niat 3. Aku berniat qadha sekaligus puasa Rajab, sekaligus puasa Kamis. Niatnya 1 saja. Niatnya jangan niat sunat. Karena kalau niat puasa Kamis tidak dapat qadha. Tapi kalau niat qadha otomatis dapat pahala puasa sunat Kamis dan puasa sunat Rajab. Maka dia niat 1 saja, niat qadha. Berapa hutangnya yang lalu-lalu, hitung sendiri, bayar sendiri, catat sendiri. Tidak akan ada petugas dari Masjid Ar-Ridha menghitung berapa puasanya, berapa qadhanya, berapa. Tidak akan ada. Sedangkan zakat saja zaman dulu datang petugas zakat ke rumah kita, namanya amil zakat. Kambingnya berapa? 40 ekor, 1 ekor kambing. Ontanya berapa? 5 ekor, ambil 1 kambing. Gandumnya berapa? Sudah pecah kulit, sudah 520 kilo. Pakai tada hujan apa irigasi? Pakai irigasi, potong 5% biaya operasional. Pakai tada hujan, menunggu hujan dari langit, potong 10%. Dulu begitu amil zakat. Sekarang enggak. Amil sudah menunggu. Bagi bapak ibu yang mau bayar silakan. Yang tak bayar tak apa-apa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka kita hitung sendiri, kita bayar sendiri, kita akan merasakan azabnya sendiri, dan kita akan merasakan nikmatnya sendiri. Dan kalau orang merasa berdosa, kata Nabi ketika ditanya, apa dosa itu ya Rasulullah? Mahaka fi sadrika, sesuatu yang menyempitkan dalam hatimu, wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kau tak suka kalau orang lain tahu. Itulah dia dosa. Sesak dadamu kalau mengingatnya, dan kau tak ingin kalau itu diketahui orang. Engkau menipu. Tipuanmu itu karena tipu tentang puasa. Kalau dikenang-kenang sesak dadamu, perasaanmu sempit. Itulah dosa. Maka lapangkanlah dia dengan doa, zikir dan munajat, membayar hutang puasa. Pak Ustadz, kami tak bisa lagi puasa. Kenapa tak bisa puasa?
Karena dokter sudah memvonis ususnya bolong. Nama penyakitnya mah akut, tak bisa puasa. Maka orang yang kena mah akut ini tidak bisa puasa, karena dia mesti harus makan terus. Ususnya sudah luka, asam lambungnya keluar, ususnya bergesek. Kalau tak masuk makanan berdarah, luka. Maaf cakap, bisa-bisa dia fatal. Maka kemana-mana bawa roti gabin, harus mengunyah terus. Kalau tidak mengunyah, ini sakit fatal. Maka orang yang seperti ini dia tidak boleh puasa. Apalagi yang tak bisa puasa, penyakit diabetes akut. Sekian sekali mesti masuk gula. Kalau tidak masuk gula maka menggeletar, mesti disuntikkan insulin dan lain sebagainya. Ini saudara kita, makcik kita, ayahanda kita, keluarga kita, dan boleh jadi kita pun bisa kena. Maka ini tak bisa puasa. Tapi jangan bersedih, masuk ke surga pintunya bukan cuma satu. Masuk ke Masjid Ar-Ridha bisa dari pintu kanan, bisa dari pintu kiri, bisa dari belakang. Jangan bersedih. Yang tidak bisa mengisi bulan Rajab dengan puasa, isilah dengan memperbanyak solat-solat sunat. Tapi tak ada solat sunat khusus. Solat sunat khusus bulan Rajab, usolli sunnatal Rajab, tak ada. Nanti kalau ada yang mengajarkan solat sunat khusus bulan Rajab sekian rakaat, batil. Kata Imam Nawawi, bid'atun mungkarah, mungkar. Ayatnya ini, bacaannya ini, waktunya ini, rakaatnya begini. Tidak betul. Begitu dijelaskan dalam kitab Tabyinul Ajab lima warada fi fadli Rajab. Tetap saja solat-solat sunat yang biasa, tapi kalau dilaksanakan di bulan Rajab ada kelipatan pahala karena memuliakan bulan haram. Ini kita 15 menit lagi masuk waktu syuruq. Waktu syuruq sekarang 6.18 tambah 12 6.30. 6.30 nanti kita solat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli, yang enggak pakai usolli dalam hati saja. Allahu Akbar. Ente solat enggak pakai niat, tidak sah. Niatku dalam hati. Ente tadi di mulut, bukan di situ letak niat. Niat dalam hati. Kenapa ente buat usolli? Karena saya orangnya was. Kalau tak pakai usolli, datang setan menggoda. Allahu Akbar. Ini solat isyraq apa qobliyah? Solat duha apa solat awwabin apa solat apa? Maka untuk menguatkan hati, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi bagi yang sudah kuat, dia tak perlu pakai usolli, diam saja dia, cukup dalam hati. Dua-duanya sah, dua-duanya baik. Jangan berkelahi gara-gara ini. Alhamdulillah Pak Ustaz tak ada perkelahian di sini. Kenapa? Karena dua-duanya tak solat sunat isyraq. Laksanakanlah, badan kita sehat. Man shalla subha, syaratnya 3. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuhnya berjamaah di masjid. Summa qa'ada yazkurullah, setelah salat subuh tak pulang ke rumah, duduk di rumah Allah. Inilah dia, mempertahankan duduk. Summa yusalli yazkurullah, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Macam haji dan umrah. Jangan gara-gara ini yang sudah setor haji mengambil ONH. Mau kemana Pak Haji? Mau ke bank ngambil ONH. Tak jadi saya berangkat. Kenapa tak jadi? Kata Ustaz, udah tadi cukup 2 rakaat. Macam haji dan umrah. Maka tetap perbanyak solat-solat sunat. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat isyraq, solat sunat wudu, solat sunat awabin, solat sunat tasbih. Tak tahu lagi mau solat sunat apa? Solat sunat mutlak. Tak ada waktunya. 2 rakaat. Maka ini amat sangat baik. Solat sunat tahajud, solat sunat witir. Perbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umur kita tak tahu. Idza jaa ajaluhum,
Kalau sudah sampai limit batas waktu yang ditetapkan Allah, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun, tak pula bisa dipercepat walaupun sesaat. Maka jangan menunda-nunda amal. Jangan menunda amal. Ini banyak orang menunda amal. Kapan kita sholat sunat nih Bu? Nantilah sesudah anak ini besar. Kapan sholat sunat? Nantilah sesudah dia sekolah. Kapan sholat sunat? Nantilah sesudah dia nikah. Kapan sholat sunat? Nantilah sesudah dia kerja, sesudah dia nikah, sesudah dia punya anak. Dia pula menitipkan anak dia. Kita tak jadi-jadi sholat sunat. Maka beramal ini sempat-sempatkanlah. Beramal ini tidak menunggu sempat, tapi menyempat-nyempatkan diri. Kalau menunggu sempat, hidup ini tak akan pernah ada sempat. Sibuk. Pagi sibuk belanja, sibuk nyuap anak, sibuk mengantar sekolah, malam sibuk pula sinetron. Tidak akan pernah kita sempat kalau tidak menyempat-nyempatkan diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi puasa. Tak sanggup puasa, perbanyak sholat sunat. Sholat sunat pun tak sanggup pula, kaki sudah mulai sakit macam-macam, maka perbanyak mengkhatamkan Al-Quran. Saya sudah lama ikut program ini Pak Ustadz. Bagus. One day, one juz. 1 hari 1 juz. Di bulan Rajab dibuatnya 1 hari 1,5 juz. Bagus, tak salah baca Quran. Tapi sebagian orang tak bisa baca Quran. Pertama karena tak pandai. Ada yang pandai tapi sudah tak jelas. Asal dibuka Quran menetes air mata. Bersatu titik iya sama titik nun. Tak bisa saya lagi baca Quran ini Pak Ustaz. Puasa tak sanggup. Sholat sunat tak bisa. Baca Quran pun tidak. Yang paling rendah, paling bawah, tutup Quran, pejamkan mata, berzikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ilar rahman, kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berbanyak tasbih. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 dosa. Wa rufi'at lahu 10 darajat, dinaikkan 10 tingkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau dia membuat program bagus, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100, salawat 100, istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan diberikan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Yang panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'indika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagus kalau dia susut. Tapi yang paling afdal puncaknya, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyaklah la ilaha illallah. Karena di ujung itu kita katakan 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu kami nanti dibangkitkan. Habis. Tak bisa sholat, baca Quran. Tak bisa baca Quran, berzikir. Berzikir pun tak bisa, mati aja dah. Tak ada yang lebih ringan daripada zikir. Tinggal pejamkan mata. Tak bisa duduk, berbaring. Sambil bergolek-golek, pegang tasbih, berbaring. Yang tak boleh berzikir cuma dalam WC. Itu saja. Lain tempat bisa.
di pasar sambil belanja. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Adik-adik saya, saudari-saudari, makcik-makcik yang maaf cakap dalam keadaan berhalangan, Tuhan tak adil. Laki-laki bisa puasa, laki-laki bisa baca Quran, laki-laki bisa solat, kami ini tak bisa. Allah maha adil. Kalian bisa tetap berzikir. Istighfar tak dilarang, selawat tak dilarang, subhanallah bihamdi, subhanallah tak dilarang, la ilaha illallah tak dilarang. Silakan. Baca Quran saja yang tak bisa. Baca Quran, masuk masjid, pegang Quran, bawa Quran, tawaf, solat, puasa. 7 tak bisa. Kata Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi berzikir tak ada larangan. Nah, inilah dia 4 amal untuk mengisi bulan Rajab ini, insyaallah. Bapak Ibu pulang dari sini nanti, kalau ada yang bertanya siapa tausiah tadi, Ustadz Somad, apa isi kajiannya mengisi bulan Rajab, apa saja kita isikan ke Rajab itu nanti, persiapannya 2 hari lagi, isikanlah 4 ini. Puasa, sholat sunat, baca Quran, berzikir. 4-4-nya saya bisa Pak Ustaz. Alhamdulillah. 1 pun tak bisa. Innalillah. Ada waktu beberapa menit lagi bagi Bapak Ibu ingin bertanya masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah qada, kita akan bahas dalam tanya jawab insyaallah. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil anam